Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang solih-solihah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita masih dalam pelajaran yang keempat, yaitu materi kita adalah hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Dan pada pertemuan yang ketiga ini, submateri kita adalah peduli. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita diberi kemudahan untuk memahaminya serta mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama meyakini bahwa perilaku peduli sebagai cerminan dari iman yang benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap peduli terhadap sesama dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan arti peduli dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap perilaku peduli dengan benar. Yang kelima, kalian dapat mencontohkan sikap peduli dengan benar. Anak-anak, mari kita mulai saja materi kita tentang peduli. Ini kalian bisa mengamati gambar-gambar yang kami tampilkan di sini adalah gambar-gambar tentang bentuk kepedulian kita dengan sesama manusia. Mari anak-anak kita mulai tentang materi peduli ini. Anak-anak, tahukah kalian apa arti peduli? Peduli artinya memperhatikan. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya adalah orang yang memiliki sikap peduli akan selalu memperhatikan orang lain yang sedang kesulitan, kemudian membantunya untuk meringankan kesulitan tersebut. Contoh sikap peduli yang seperti apa kira-kira? Contoh sikap peduli, ya banyak sekali contohnya dari sikap peduli dan bisa kalian lakukan kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ini anak-anak contoh dari sikap peduli, ya. Jadi ketika ada temanmu yang jatuh, rasa peduli kalian bisa kalian munculkan, bisa kalian buktikan dengan membantunya, menolongnya. Itu adalah bentuk rasa peduli kalian. Ya, jangan malah disyukurin. Ya. Kemudian contohnya yang lain. Ini contoh yang lain anak-anak. Ya. Kalian bisa perhatikan gambar dari yang kami tampilkan di sini. Ya, ada seorang anak perempuan. Ya, sedang menuangkan apa anak-anak? Sedang menuangkan air bekal dari rumah ke dalam botol kakek dan nenek ini. Ya, barangkali kakek dan nenek ini kehausan, bekal airnya sudah habis. Ya, mungkin mau membeli tidak punya uang. Akhirnya anak sekecil ini, ya, ini seusia kalian, dengan rasa pedulinya memberikan air bekal yang dibawa dari rumah untuk diberikan kepada kakek dan nenek. Ini bentuk kepedulian anak-anak ya. Ini contoh yang lain. Kalian juga bisa melakukannya ketika mengalami hal yang sama seperti pada gambar yang ada di depan kalian. Anak-anak sekalian, perlu kalian perhatikan baik-baik tentang ajaran agama kita, agama Islam yang kita cintai ini. Agama Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap peduli kepada orang lain. Ya,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Yang artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya kesulitannya di dunia dan di akhirat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi artinya, jika kita melapangkan kesusahan di dunia, ya, dari seorang mukmin, kita akan dilapangkan oleh Allah. Kesusahan-kesusahan kita akan dilapangkan oleh Allah di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, jika kita memudahkan urusan yang mengalami kesulitan, butuh bantuan, butuh pertolongan, ya, kemudian kita membantunya, menolongnya, kita peduli dengan mereka, maka Allah akan mudahkan baginya kesulitannya di dunia. Nah, di dunia ini Allah akan memudahkan urusan kita juga di akhirat. Itu maksudnya. Maka dari itu anak-anak sekalian, kita harus mudah peduli dengan orang lain. Kita harus mudah peduli dengan orang-orang yang mengalami kesulitan di sekitar kita. Apabila mereka membutuhkan bantuan, ya, maka kita segera membantunya. Jika mereka mengalami kesulitan, maka kita segera cepat-cepat peduli dengan membantunya, dengan menolongnya. Begitu anak-anak sekalian. Selanjutnya anak-anak, ya, karena materi kita sudah selesai, maka kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah bahwa peduli artinya memperhatikan. Memperhatikan yang bagaimana? Yaitu memperhatikan orang lain yang sedang kesulitan, kemudian membantunya, menolongnya. Selanjutnya, peduli merupakan sikap dan perilaku yang mulia. Kesimpulan berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan urusan di dunia dan di akhirat bagi orang yang peduli terhadap sesamanya. Yang selanjutnya kesimpulannya adalah salah satu contoh sikap peduli yaitu memberikan air minum kepada orang yang kehausan. Ya. Kemudian bisa ditambahkan memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Ya, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini sebagai bahan evaluasi sejauh mana kalian dapat menguasai materi tentang peduli ini. Silahkan kalian kerjakan soal-soal ini. Mari kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Ini soal-soalnya silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian dilaporkan kepada guru agama kalian. Silakan anak-anak, ini soalnya. Yang pertama, apakah arti peduli? Tidak hanya singkat ya jawabannya ya, tetapi perlu dijelaskan peduli itu apa, maksudnya bagaimana. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus peduli terhadap sesama? Soal nomor 3, bagaimana cara membuktikan sikap peduli kita kepada orang lain? Bagaimana caranya membuktikan sikap peduli kita kepada orang lain? Jadi peduli itu bukan hanya saya peduli, tetapi bagaimana buktinya kamu peduli dengan orang lain yang kesulitan. Kemudian nomor 4, apa yang akan kita dapatkan dari Allah jika kita peduli terhadap sesama berdasarkan hadis tentang peduli tadi, ya, apa yang akan kita dapatkan dari Allah
Kemudian soal nomor 5, berikan masing-masing satu contoh sikap peduli yang dapat kamu lakukan yang pertama di rumah, kemudian yang kedua di sekolah, yang ketiga di masyarakat. Jadi di rumah ini contoh peduli kalian itu seperti apa? Kasih contoh. Yang di sekolah contoh pedulinya seperti apa? Kemudian yang ketiga, contoh peduli kalian di masyarakat. Ya. Itu anak-anak sekalian, soal-soalnya silahkan dikerjakan, mudah-mudahan sukses semuanya. Selanjutnya anak-anak sekalian, marilah kita tutup saja pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak sekalian, materi kita telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.